Yang terhormat Ibu Menteri Kesehatan, yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Andalas, yang terhormat Saudara Ketua Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia ke-6, yang terhormat Saudara Koordinator Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Kementerian Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten Kota atau yang mewakili, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita sekalian dapat menghadiri Forum Nasional ke-6 Jaringan Kebijakan Kesehatan. Forum ini sangat penting dan strategis sebagai salah satu upaya untuk membangun kerjasama antar berbagai para pemangku kepentingan, baik pemerintah, peneliti, dan akademisi, pemerhati dan praktisi kebijakan, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat dalam mendukung pencapaian Universal Health Coverage di Indonesia. Tema Forum Nasional ke-6 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, Upaya Pencapaian Universal Health Coverage 2019, Kendala, Manfaat, dan Harapannya sangat penting dan relevan karena tahun 2015-2019 merupakan periode krusial dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019, pemerintah telah menetapkan target untuk mencapai Universal Health Coverage pada tahun 2019. Hal ini merupakan komitmen kita bersama sebagai bangsa untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 45 guna menjamin hak hidup sehat bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali. Sesuai dengan visi dan misi Presiden, RPJMN 2015-2019 sangat menekankan pentingnya pemerataan pembangunan baik antar kelompok masyarakat maupun antar daerah. Dengan semangat tersebut, tujuan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat dalam RPJMN adalah pertama, meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, yang kedua, meningkatkan perlindungan finansial, dan yang ketiga, meningkatkan responsiveness sistem kesehatan. Kebijakan pembangunan bidang kesehatan dan gizi masyarakat disusun dalam kerangka Sistem Kesehatan Nasional atau SKN. Dalam SKN tersebut, jaminan kesehatan nasional menjadi salah satu dari 7 subsistem SKN. Dengan konteks ini, maka JKN tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan perlindungan finansial, tetapi juga untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat dan meningkatkan responsiveness sistem kesehatan. Oleh karena itu, diskusi mengenai JKN untuk mencapai Universal Health Coverage tidak berhenti pada aspek finansial dan cakupan kepesertaan pada seluruh penduduk, tetapi juga menyangkut jenis dan kualitas pelayanan, supply side seperti ketersediaan prasarana, sarana, alat, farmasi, dan tenaga kesehatan, bahkan pada upaya promotif dan preventif. Tanpa hal-hal tersebut, tujuan dari JKN untuk meningkatkan perlindungan derajat kesehatan dan responsiveness tidak mungkin akan tercapai. Universal Health Coverage menurut WHO ditujukan agar setiap orang mendapat pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa menderita kesulitan finansial yang mencakup seluruh spektrum pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, termasuk promosi kesehatan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan paliatif. Dengan demikian, nyatalah bahwa konsep Universal Health Coverage tidak hanya membicarakan pelayanan pada BPJS Kesehatan, walaupun tentu saja JKN menjadi bagian yang sangat penting. Dalam kaitan ini, kita melihat ada sebuah hubungan yang sangat kuat antara tujuan SJSN dan tujuan RPJMN karena menekankan pada status kesehatan, perlindungan, dan responsiveness sistem kesehatan. Hal ini menjadi bekal yang kuat bagi kita untuk bersinergi antara SJSN Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, dan RPJMN 2015-2019. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sampai dengan April 2015, data dari BPJS menunjukkan sudah sekitar 143 juta penduduk terdaftar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional dengan proporsi terbesar merupakan peserta penerima bantuan iuran. Hal ini telah sejalan dengan kebijakan perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan.
Pemerintah akan terus meningkatkan jumlah peserta PBI hingga dapat mencakup 40% penduduk berpendapatan rendah. Untuk memastikan pemberian bantuan iuran yang tepat sasaran, diperlukan sistem database yang up-to-date dengan targeting yang akurat. Tetapi kita sadar betul bahwa pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui JKN masih lebih banyak pada pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan preventif. Berbagai pelayanan secondary prevention perlu terus pula ditingkatkan. Transisi demografi menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk dewasa dan lansia yang mendorong berbagai penyakit tidak menular dan degeneratif. Pada saat yang sama, perubahan pola hidup dan pola makan telah meningkatkan beban penyakit tidak menular. Kita semua tahu penyakit tidak menular bersifat detrimental dan memerlukan biaya dan teknologi tinggi dalam pengobatannya. Tanpa promosi kesehatan dan upaya pencegahan yang signifikan, kita akan menghadapi permasalahan dalam penyediaan pelayanan dan pembiayaan kesehatan yang cukup besar. Karena itu, kebijakan untuk meningkatkan upaya dan pembiayaan promotif dan preventif menjadi kebijakan penting dalam RPJMN 2015-2019 yang didukung dengan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam hal kepesertaan JKN, kita juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan jumlah peserta baru, terutama dari kelompok pekerja non-penerima upah, pekerja penerima upah, dan pekerja mandiri. Peningkatan kepesertaan yang terus-menerus sesuai dengan hukum bilangan besar akan menurunkan risiko keuangan BPJS seperti yang kita alami saat ini. Pada saat yang sama, sistem kapitasi, inasi bijis, coordination of benefits juga perlu terus-menerus kita perbaiki, termasuk kebijakan besaran premi. Selanjutnya, tantangan lain pelaksanaan JKN yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kesiapan supply side pelayanan kesehatan. Bagaimana kita memastikan ketersediaan, persebaran, dan kualitas fasilitas tenaga kesehatan? Tanpa adanya ketersediaan pelayanan kesehatan yang diikuti dengan mutu pelayanan, kita akan menghadapi permasalahan ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan, di mana masyarakat yang aksesnya terbatas akan makin termarginalkan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya kami akan sampaikan beberapa strategi penting yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 untuk memantapkan pelaksanaan JKN selama 5 tahun ke depan, antara lain: yang pertama, peningkatan cakupan kepesertaan seluruh penduduk secara bertahap. Yang kedua, peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyedia layanan sesuai standar. Yang ketiga, peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan termasuk penyempurnaan paket manfaat, sistem pembayaran dan insentif penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, peningkatan akuntabilitas sistem pembiayaan, serta pengembangan health technology assessment. Keempat, penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK, dan peningkatan upaya promotif dan preventif perorangan. Kelima, pengembangan berbagai regulasi termasuk standar guideline pelayanan kesehatan. Keenam, peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung mutu pelayanan. Dan ketujuh, pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerjasama pemerintah swasta. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, mulai tahun 2016, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi amanat Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan dengan meningkatkan anggaran kesehatan menjadi 5% dari total APBN. Dengan demikian, tahun 2016 merupakan momentum yang penting bagi pemerintah untuk mempercepat pencapaian target-target pembangunan bidang kesehatan, termasuk perluasan kepesertaan JKN dan peningkatan kualitas dan kapasitas supply side pelayanan kesehatan. Kenaikan anggaran kesehatan tersebut juga diikuti dengan adanya peningkatan alokasi dana alokasi khusus atau DAK bidang kesehatan yang naik hampir 7 kali lipat dibanding tahun 2015. Kami sangat berharap alokasi DAK bidang kesehatan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dengan baik, terutama untuk meningkatkan kesiapan supply side pelayanan kesehatan di daerah masing-masing. Pemerintah juga terus mengevaluasi alokasi pembiayaan kesehatan untuk dapat mencapai tujuan pembangunan kesehatan ke depan,
dan pelayanan kesehatan dasar serta upaya promotif dan preventif akan terus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Mari kita semua berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan agar peningkatan pelaksanaan JKN yang didukung dengan kenaikan anggaran sektor kesehatan menjadi sebesar 5% yang didasari analisis kebijakan, perencanaan dan intervensi berbasis bukti, pembiayaan kesehatan dialokasikan secara tepat dan benar secara teknis dapat kita laksanakan. Saya kira momentum kali ini sangat bertepatan bagi kita untuk meningkatkan peran serta seluruh stakeholders pembangunan. Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga swasta, masyarakat sipil, dan komponen masyarakat madani lainnya. Karena pada saat ini, pemerintah sedang berupaya untuk melibatkan sektor non-pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Demikian beberapa pokok arahan yang dapat kami sampaikan. Saya mengajak kepada semua pihak untuk terus bekerja sama dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan JKN untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian para hadirin sekalian, terutama kepada Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Dan selamat melaksanakan Forum Nasional ke-6 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.